Perjalanan kami menuju sentra pembuatan batik di kawasan Jambi seberang dimulai dengan suasana yang begitu khas dan penuh nuansa budaya. Sebelum sampai ke rumah warga pengrajin batik, kami terlebih dahulu disuguhi pemandangan rumah adat yang dikenal dengan nama Kajang Lako, rumah tradisional khas Jambi, Sumatera. Bentuknya berupa rumah panggung yang memang dirancang demikian karena kondisi wilayah yang sering dilanda banjir. Di dalamnya tersimpan berbagai kain batik dengan corak yang indah dan memikat, mencerminkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga kini. Perjalanan berlanjut hingga kami tiba di rumah batik Siti Hajar, salah satu rumah panggung milik warga yang juga menjadi tempat produksi batik. Setibanya di sana, kami melihat banyak piagam penghargaan yang terpajang rapi sebagai bukti prestasi dan dedikasi dalam melestarikan batik Jambi. Di tempat ini, kami juga berbincang dengan Bapak Kemas Junaidi, seorang pengrajin batik yang dikenal sebagai tokoh di balik usaha batik Siti Hajar. Beliau menjelaskan tentang apa itu batik Jambi, sekaligus berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha batik tersebut. Kami melihat langsung berbagai baju batik yang dibuat sendiri oleh beliau dan keluarga, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi warna maupun motifnya. Selain itu, kami juga diperlihatkan proses pembuatan batik, mulai dari kain yang masih polos sebelum diberi warna, hingga kain yang telah melalui proses pewarnaan. Kami melihat alat-alat yang digunakan, seperti alat tulis canting dan alat cap. Namun, untuk alat cap sendiri tidak diperlihatkan secara detail, karena alat tersebut merupakan hasil karya pribadi yang dijaga kerahasiaannya agar tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Kami mau ngobrol sedikit tentang batik Jambi. Nah, kami ada pertanyaan itu sebenarnya sejak kapan sih batik Jambi mulai dikenal di masyarakat Jambi? Masuk ke batik Jambi, khususnya di Sumatera yang tidak itu mulai dikenal masyarakat. Tapi mulai waktu itu pada masyarakat Melayu. Tapi kalau untuk masyarakat umumnya dari tahun 1980. Kalau boleh tahu Pak, apa yang membuat batik Jambi tetap bertahan sampai sekarang? Karena batik Jambi itu unik dari batik yang di luar Jambi ya. Batik Jambi itu kan uniknya karena motifnya beda di batik luar. Udah tuh dia mempunyai filosofi ada filosofi atau pesan terkandung dalam seperti itu. Berarti bukan sekedar untuk belajarnya menurut Bapak ada nggak sih pengaruh budaya luar dalam perkembangan batik Jambi? Pengaruh budaya luar, batik Jambi kan pengaruh budaya kalau untuk dari luar itu kan budaya Cina, Arab, India, misalkan pengaruh misalkan Arabi kan seperti pengaruh misalnya kalau Cina kan misalnya kan ada motif Nagorong, apa sih yang saya baca itu kan mau kayak kuning kan tentang Cina, ya. Warna itu bapak dapatkan dari warna itu bisa didapatkan dari kulit juga, kulit batang, dan daun, gitu. Biasanya menggunakan warna-warna yang keras yang merupakan kan warna yang kuat. Biasanya menggunakan pepek, daun jati, daun biji, dan motif manggis, jengkol, warna kuat. Perjalanan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Tidak hanya menambah wawasan tentang batik Jambi, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah yang kaya akan nilai seni dan sejarah. Nah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu batik Jambi. Batik ini berasal dari Provinsi Jambi dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan batik dari daerah lain. Yuk kita simak penjelasannya.